kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, jadi kalau kita merenung dalam-dalam di dalam ayat yang ke-29 ini ialah respon Yesus kepada Thomas, bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi Yesus mengucapkan kata bahagia kepada mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah mereka yang tidak melihat namun percaya? Saat ini kita memperingati kesengsaraan, kematian, dan juga kebangkitan Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia, karena walaupun kita tidak dapat melihat Yesus secara fisikal pada ketika itu, seperti pada ketika itu, tetapi kita mengambil keputusan dengan iman percaya kita, bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi, kalau Thomas menuntut bukti bahwa Yesus telah bangkit dengan bukti lambungnya yang dicucuk dengan tombak ataupun tangannya yang dipakukan sebagai bukti Yesus sudah bangkit, kita pada saat ini tidak dapat meminta tanda yang seperti itu. Tetapi kita sudah diberikan kesaksian yang luar biasa daripada pengikut Tuhan Yesus ataupun kepada rasul-rasul. Bahkan pada hari ini orang-orang percaya makin giat memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Dan itu memerlukan iman untuk kita meresponi, untuk kita percaya kepada Kristus. Jadi berbahagialah kita yang walaupun kita tidak melihat secara fisikal Kristus, tetapi percaya. Ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ini ialah kesaksian daripada Yohanes sendiri. Memang ada banyak tanda yang lain, tanda-tanda tentang kebangkitan Yesus, tetapi tidak semuanya tercatat dalam kitab ini. Tetapi apa yang dimaksudkan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-31, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi inilah sebabnya Injil-Injil ataupun biografi ataupun berita baik tentang Kristus dicatat, diberitakan, supaya kamu percaya, kita percaya, seluruh manusia di muka bumi ini percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman kita memperoleh hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi semua itu sudah selesai. Sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Kristus sudah sengsara, Kristus sudah mati. Bahkan hari ini kita meneliti bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus. Dan nyata sekali bahwa memang benar, dia telah bangkit menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi.
di dalam perjanjian yang lama. Dan dengan peristiwa yang kita lalui itu tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Tetapi kita harus meresponi apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-21 ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus untuk tujuan apa? Mengutus untuk memberitakan peristiwa yang sangat bermakna yang dikerjakan Allah bagi kita seluruh manusia. Kita harus memberitakan Kristus kepada semua makhluk di muka bumi ini. Memberitakan Yesus kepada semua makhluk di muka bumi ini bermaksud satu jalan di mana kita berdamai semula dengan Allah. Ya, kalau kita merenung ke belakang, sewaktu Allah menciptakan alam semesta dan juga manusia, dikatakan dalam firman Tuhan itu semuanya dalam keadaan yang harmoni. Dan Tuhan berpuas hati dengan ciptaannya. Tetapi apa yang terjadi selepas Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Selepas Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, perhubungan di antara manusia dan Allah telah terputus. Dan kalau kita melihat, bukan hanya perhubungan Adam dan juga Hawa terputus kepada Allah, perhubungan dengan sesama manusia, perhubungan dengan manusia dan juga alam ciptaannya juga telah rusak. Bagaimana kita katakan telah rusak? Nah, kalau kita perhatikan di dalam penciptaan manusia dan juga alam semesta, manusia itu diberikan peranan untuk mentadbir urus semua ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi apa yang berlaku selepas itu? Manusia perlu bekerja dengan lebih keras supaya dia mendapat makanan. Dan kalau kita melihat antara manusia dan juga alam sudah tidak serasi, tidak lagi harmoni. Di mana kalau kita meneliti sejarah perkembangan manusia yang seterusnya, manusia semakin tamak dan mengurus bumi ini dengan tidak adil. Mengurus bumi ini dengan begitu gelojoh sekali. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, bumi sudah rusak. Bumi penuh dengan pencemaran. Bahkan kalau kita melihat binatang-binatang pun semakin banyak yang terancam dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, bukan hanya membawa perdamaian antara manusia dengan Allah, tetapi sebenarnya membawa perdamaian, keharmonian, pemulihan kembali perhubungan antara kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia dan seluruh makhluk yang ada di dalam alam ciptaan Allah. Iya. Jadi marilah kita meresponi kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bermaksud pemulihan, keharmonian. Dan yang paling penting sekali ialah karena waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita terpisah daripada Allah karena dosa. Jadi waktu Kristus sudah melunaskan itu di kayu salib, kita tidak lagi terpisah, tetapi kita bersatu kembali dengan Allah. Ya, jadi saya tidak akan panjangkan ke bahagian itu karena fokus kita pada malam ini ialah terhadap apa bukti kebangkitan Kristus. Jadi sebentar tadi saya sudah mengungsikan dengan saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus bahwa bukti kebangkitan Yesus adalah yang pertama kita melihat
Maria Magdalena menyaksikan Yesus bangkit dengan memperhatikan kubur kosong, lalu memberitahukan kepada Petrus dan juga murid-muridnya, dan Petrus dan juga murid-muridnya ataupun Yohanes juga mendapati kubur itu kosong. Tetapi pada hari yang pertama, malam yang pertama, Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka di dalam rumah yang terkunci. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mustahil manusia biasa dapat masuk karena rumah yang terkunci. Bahkan mustahil juga itu adalah hantu ataupun setan, karena setan tidak mempunyai tulang dan tidak mempunyai daging. Tetapi Kristus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka, bukti bahwa dia telah disalib dan bangkit. Bukti yang seterusnya, karena Thomas tidak ada pada pertemuan yang pertama, pada malam yang pertama Yesus menampakkan diri, dia tidak percaya kepada pemberitaan murid-murid yang lain. Lalu dia menuntut tanda. Jadi 8 hari kemudian, di dalam perkumpulan murid-murid Yesus di tempat, saya percaya ini di tempat yang sama juga, di dalam rumah yang terkunci, Yesus menampakkan diri sekali lagi. Dan ini secara spesifik dia menggenapi tuntutan Thomas untuk bukti yang dia maukan, bukti kebangkitan Kristus. Dan semua itu telah ditunaikan, telah dinyatakan oleh Kristus kepada Thomas. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Yesus bangkit, malam ini kita sudah menemui jawaban di dalam Yohanes. Ya, jadi semoga perkongsian kita pada malam ini dapat menguatkan iman kita untuk terus kuat di dalam Kristus dan memberitakan segala peristiwa anugerah yang sudah Allah lakukan untuk kita. Dan anugerah ini bukan untuk kita saja, tetapi untuk seluruh manusia. Sebab itulah di dalam ayat yang terakhir, slide yang terakhir, saya mau tekankan ini kepada kita semua. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Memang ayat ini ditujukan oleh Yesus kepada rasul-rasulnya pada ketika itu. Tetapi kalau kita melihat dalam Matius 28 ayat yang ke-19, ini adalah amanat agung yang dipercayakan kepada semua orang percaya kepada Kristus, bahwa berita baik ini harus diberitakan bermula dari Yerusalem sampai ke ujung bumi dan ke ujung bumi. Marilah kita terus memberitakan berita baik tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Semoga walaupun dalam keadaan PKP ini masih ada peluang untuk kita menyatakan iman kita kepada mereka yang belum percaya. Bahkan kita dapat memberitakan tentang kabar baik, tentang penyelamatan Kristus kepada mereka yang belum percaya. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk berfungsi dengan keluarga, karena di dalam PKP kita tinggal di dalam rumah, dan kita mempunyai masa yang cukup dengan keluarga, kita mempunyai masa yang cukup dengan keluarga besar kita. Dan kalaupun kita tidak dapat memberitakan Kristus kepada orang lain, mungkin sangat baik sekali kita bermula dari keluarga dan kita meneruskan, melebarkan kepada orang lain. Semoga diberkati dan terus kuat, terus bersukacita, terus berharap dalam Tuhan,
dalam jangka waktu PKP ini. Jadi sampai di sini saja perkongsian firman Tuhan. Selamat Hari Paskah. Jadi sekali lagi tentang Paskah ini, kalau dulu orang Yahudi merayakan Paskah pas pada hari Jumat, tetapi Paskah bagi orang Kristen ialah karena Yesus sudah bangkit. Paskah bagi orang Kristen, bagi kita rayakan pada hari ini. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, tidak adalah Paskah bagi kita. Karena Paskah yang dirayakan pada hari 5 itu sebenarnya Paskah orang Yahudi. Dan Paskah orang Yahudi itu adalah bayangan kepada apa yang berlaku digenapi di dalam Kristus, yang merupakan Paskah bagi seluruh umat manusia, bukan lagi spesifik kepada orang Yahudi ataupun orang Israel. Ya, Tuhan memberkati sampai kita bertemu lagi, dan kita akan beralih kepada acara yang seterusnya. Namun sebelum kita ke acara yang seterusnya, saya memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa, memberitahu kami tentang kebangkitan-Mu, dan klaim kami untuk kebangkitan-Mu itu bukan satu omong kosong ataupun bicara kosong, tetapi ada ramai yang menjadi saksi yang Engkau tunjukkan kepada kami, terutamanya Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, Thomas, dan ramai lagi. Dan semua itu untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Mesias yang harus diterima oleh semua manusia. Pimpin kami Tuhan supaya kami beroleh kekuatan untuk memberitakan tentang anugerah yang sudah Engkau lakukan, supaya keselamatan itu bukan hanya kami yang memilikinya, tetapi seperti kehendak-Mu seluruh manusia di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.